sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwin Winarsi SPD. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 4 Pontianak. Saya melakukan proses pembelajaran dengan materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berbasis praktikum dengan tema solusi sains untuk lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Harap hari ini kondisi kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Biasa kita cek kehadiran dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Anton. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Seperti materi ini yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Sudah dibaca materinya? Reaksi eksoterm dan endoterm itu merupakan contoh reaksi kimia. Nah, reaksi kimia sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Masih ingat apa saja ciri-ciri reaksi kimia? Masih ingat. Ada apa ciri reaksi kimia? Apa saja yang pertama? Terbentuk timbul gas, betul. Yang ketiga, yang terakhir, menghasilkan. Sebelumnya kita icebreaking. Ibu ngasih perintah, kalian lakukan apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu perintahkan. Sebelum perintah, Ibu menyebut kata oke. Berarti perintah tersebut kalian kerjakan. Tapi kalau tidak diawali dengan kata oke, jangan dikerjakan. Angkat kaki kanan. Oke, duduk. Oke, berdiri sambil jadi. Oke, berdiri sambil pegang pundak temannya. Duduk. Oke, duduk. Terima kasih. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi dan praktikum diharapkan peserta didik dapat membedakan karakteristik dari reaksi eksoterm dan endoterm serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini nanti disajikan sebuah masalah dan kalian diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan praktikum. Apa yang terjadi pada es yang mencair, apa yang terjadi pada kayu yang terbakar itu dipelajari di reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah masalah kontekstual atau permasalahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa membacakan? Pada acara bersama sekolah, panitia menyiapkan minuman dingin yang disajikan oleh ibu. Saat sedang membaca menyiapkan minuman, salah satu siswa tadi mengatakan bahwa batu di dalam wadah logam mencair lebih cepat dibandingkan dengan gelas plastik. Ketika Adi memegang batu dengan tangan kosong, tangannya terasa sangat dingin. Namun saat teman yang membuat minuman tersebut terlalu panas, gelas terasa semakin hangat setelah bercampur dengan air. Adi jadi penasaran, kenapa ada reaksi yang membuat suhu jadi lebih dingin, tapi ada juga yang membuatnya semakin panas. Untuk memudahkan kalian dalam menjawab pertanyaan ini, ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pada beberapa reaksi terjadi peningkatan suhu, yaitu reaksi eksoterm, dan pada reaksi lainnya terjadi penurunan suhu. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan suhu pada kedua jenis reaksi tersebut? Bagaimana cara membedakan dan membuktikan apakah suatu reaksi bersifat eksoterm atau endoterm melalui percobaan sederhana? Dan bagaimana pemahaman tentang kedua jenis reaksi ini bisa bermanfaat dalam kehidupan nyata, misalnya di bidang teknologi, lingkungan, atau kesehatan. Jadi dengan mempelajari reaksi eksoterm dan endoterm ini diharapkan nanti kita dapat memahami manfaatnya dalam kehidupan nyata itu seperti apa sih, aplikasinya dalam kehidupan nyata itu seperti apa.
Jadi tiap kelompok ngambil 2 gelas, 1 termometer. Silakan. Selesai melakukan percobaan? Sudah. Berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tadi kalian sudah mencatat hasil pengamatannya pada LKPD? Sudah? Lalu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD? Sudah. Nah, sekarang saatnya mempresentasikan hasil percobaan. Setiap kelompok maju mempresentasikan hasil percobaannya. Berarti dimulai dari kelompok mana dulu? Saya Bu. Kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi percobaan yang telah kami lakukan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Reaksi antara air dan deterjen itu suhunya meningkat atau menurun? Meningkat. Apabila suhunya meningkat, maka reaksi yang terjadi disebut reaksi Exotherm. Dan reaksi antara cuka dan soda kue suhunya turun atau meningkat? Turun. Apabila suhunya turun, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi Exotherm. Nah, lalu apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini? Bahwa pada bidang teknologi, materi ini reaksi Exotherm dan endotherm bisa digunakan atau diaplikasikan sebagai teknologi tadi sebagai apa? Sebagai kompres hangat maupun kompres dingin. Reaksi exotherm itu bisa dimanfaatkan untuk teknologi bahan bakar yang ramah lingkungan. Kalian sudah melakukan percobaan, sudah melakukan eksperimen. Adakah kendala atau kesulitan yang kalian hadapi? Ada? Siapa ingin berbagi? Ya Kak? Kesulitannya apa Kak? Keterbatasan alat dan bahan. Dari proses pembelajaran yang sudah kita lewati ini, apa yang menurut kalian paling berkesan? Waktu mengukur suhunya Ibu. Waktu mengukur Suhunya. suhu. Jadi satisfying ya? Ya, apalagi waktu soda kue ini dimasukkan ke cuka. Jadi kayak betul-betul. Ibu ingin kita bersama-sama menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran hari ini, bahwa reaksi exotherm merupakan reaksi yang Melepaskan kalor, sedangkan reaksi endotherm Itu menerima. adalah reaksi yang menerima atau menyerap kalor. Yang pertama adalah Ibu harapkan pembelajaran hari ini menjadi menambah ilmu dan wawasan kita semua. Ibu akhiri untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa kalian pelajari dulu tentang perubahan entalpi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan proses pembelajaran, ternyata siswa lebih memahami materi karena siswa mengalami sendiri proses pembelajaran secara kontekstual dan lebih dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.